Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari juara dunia saat menghadapi pecatur muda berbakat Alireza Firoza pada turnamen Lindores AB Rapid Challenge tanggal 21 Mei 2020. Permainan berlangsung sengit dan seimbang hingga babak tengah. Namun dengan cerdiknya, Carlsen yang pegang hitam berhasil menciptakan pion bebas yang akhirnya berhasil menggoyang pertahanan Alireza secara perlahan tapi pasti. Bagaimana situasi manuver dan taktik di papan? Mari langsung saja kita lihat partainya bersama. Alireza Firoza mengawali permainan dengan kuda F3, sebuah pembukaan reti. Pembukaan tipe hypermodern yang fleksibel dalam transpose ke berbagai jenis pembukaan. Dan Magnus Carlsen membalas dengan pion D5, pion G3, pion G6, pion C4, pion pukul pion C4, kuda A3, agar bisa memukul balik pion C4, gajah G7, kuda pukul pion C4, kuda C6, pion D3, pion E5, gajah D2. Walaupun peta F3 bisa dibilang peta alaminya kuda, namun kali ini kuda hitam melangkah ke E7 agar pion E5 tetap mendapat perlindungan yang mencukupi. Pion H4, pion H6, dan setelah gajah putih melangkah ke C3, menambah tekanan terhadap pion E5, hitam memperkuat pion ini dengan pion F6, gajah G2, gajah E6, rokade, dan hitam pun juga rokade. Benteng C1. Di sini, penempatan kuda hitam ke peta yang lebih aktif D5 juga layak dipertimbangkan. Namun hitam memilih menambah penguasaan ruang di sayap menteri dengan pion A5. Dan bagi putih, langkah sederhana pion B3 untuk memperkokoh kedudukan kuda C4 dan mencegah laju pion hitam di lajur H juga pilihan bagus. Namun putih memilih bermain agresif dengan menteri A4, menteri D7 untuk melindungi pion hitam A5 secara terselubung, sehingga pion A5 aman dari sergapan kuda putih. Benteng F D1, benteng F D8. Langkah logis bagi benteng memantau lajur setengah terbuka. Pion A3, pion B6, pion E3, benteng A B8, menteri C2, pion A4, untuk mencegah pion B maju. Dan walaupun pion hitam gratis, tentu menteri tak perlu memukulnya karena ada potensi ancaman pion ke B5. Garbuan terhadap kuda dan menteri. Oleh karena itu, putih melangkah kuda E1, pion B5, kuda D2, gajah G4. Ancaman terhadap benteng D1 yang terhimpit para perwiranya sendiri. Dan putih menangani ini dengan kuda D F3, gajah E6, menteri B1, gajah B3, memberi tekanan terhadap benteng D1, dan putih melindunginya dengan kuda C2, menteri E6, kuda D2, gajah D5, menawarkan pertukaran gajah petak terang untuk memperlemah sayap raja, dan putih mencegahnya dengan kuda E4, pion F5, menekan kuda yang di pusat, dan kuda ini memberi counter attack dengan kuda C5, menteri F7, pion E4, pion pukul pion F4, pion pukul pion F4, gajah A2. Untuk mendorong menteri ke peta yang kurang strategis, dan oleh karenanya, menteri putih terpaksa melangkah ke A1, gajah C4, kuda E2, kuda D4.
pemusatan kuda dan mengincar petak E2, yang memungkinkan melancarkan taktik garbuan. Oleh karenanya, hitam menghilangkan kuda ini dengan gajah pukul kuda D4. Namun setelah pion pukul gajah D4, kuda pukul gajah C4, pion pukul kuda C4, putih harus waspada dengan duo pion hitam, yang mana pion di lajur D merupakan pion bebas. Gajah H3 untuk mengincar petak E6. Ancaman Ben terhadap menteri. Lalu hitam mencegahnya dengan benteng D6. Menteri A2 mencoba memenangkan pion lemah C4. Namun di sini hitam punya langkah yang bagus untuk mengamankan pion C4, yang berpotensi mendukung pion D promosi ini dengan benteng B3. Dan setelah kuda pukul pion A4, pion D3, kita lihat duo pion hitam menjadi ancaman yang membahayakan bagi putih. Dan di sini, langkah benteng ke D2 atau kuda ke C3 layak dipertimbangkan. Namun dalam permainan aslinya, putih melangkah kuda C5, yang memancing hitam memanfaatkan diagonal lemah A7G1. Dan hitam pun melangkah gajah D4. Garbuan terhadap kuda dan pion penting F2. Kuda pukul benteng B3. Dan pada posisi ini, hitam belum tertarik untuk memukul balik kuda B3, namun lebih memilih memberi tekanan di sayap raja dengan menteri pukul pion F2, sekat. Raja H1, menteri pukul pion G3, memberi ancaman terhadap gajah H3. Dan tentu gajah putih tidak boleh gegabah mengamankan diri ke G2. Karena bila gajah ke G2, maka menteri pukul pion H4 skak. Setelah gajah ke H3, menteri pukul gajah H3 skakmat. Kembali. Oleh karena itu, putih melangkah benteng D2. Menteri pukul gajah H3 skak. Benteng H2. Menteri F3 skak. Benteng G2. Pada posisi ini, gajah E5 memberi kesempatan benteng mendukung pion D menuju petak promosi, memungkinkan membuat putih makin lebih tertekan. Coba kita analisa di sini. Gajah E5, dan bila kuda putih ke D2 untuk menghambat laju pion hitam, menteri putih bisa ke H3 skak. Saat raja ke G1, gajah D4 skak, raja F1, menteri H1 skak. Tentu putih cukup tertekan. Kembali. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah pion pukul kuda B3 dengan tempo tekan menteri. Menteri pukul pion B3 skak. Raja G7. Menteri D1. Mencoba menukar menteri untuk mengurangi tekanan. Namun menteri hitam belum tertarik menukar menteri, namun lebih memilih menteri pukul pion E4. Menteri E1. Terus mencoba mengadu menteri untuk mengurangi tekanan. Dan di sini, walau langkah gajah hitam ke E3, untuk mendukung pion D maju akan lebih memberi tekanan yang kuat. Namun hitam memilih menyederhanakan perwira dengan menteri pukul menteri E1 skak. Benteng pukul menteri E1. Dengan tempo tekan kuda. Dan kuda hitam menghindar ke F5. Pion H5. Gajah E3. Untuk mendukung pion lajur D promosi. Pion pukul pion G6, pion D2, benteng D1, untuk mencegah pion hitam promosi. Gajah G5,
untuk memberi kesempatan raja pukul pion G6. Benteng F2. Mencoba menekan kuda, dan raja hitam pukul pion G6 sekaligus melindungi kuda. Pion A4. Benteng D4. Mencoba memenangkan pion lajur A. Dan setelah pion A5, benteng A4, putih menyerah. Mengingat pion putih di lajur H akan jatuh. Sementara pion hitam D2 merupakan aset yang sangat berharga. Tentunya hitam sangat unggul dan menang dengan mudah. Demikianlah para pecinta catur, permainan yang cantik dari juara dunia Magnus Carlsen saat menghadapi pecatur berbakat Alireza Firoza pada turnamen Linares AB Rapid Challenge tanggal 21 Mei 2020 yang diwarnai dengan manuver promosi pion yang cantik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan sampai ketemu lagi di ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.